adalah salah satu otak permainan ya di skuad Indonesia. Yakin sekali juga tentunya ini warga Palu juga bangga ya melihat bagaimana putra daerah mereka bermain di tim nasional Indonesia yang merupakan tim nasional kebanggaan dari seluruh rakyat Indonesia. Lebar ke dalam kembali kali ini. Lebar ke dalam pemirsa dilakukan oleh Louis Miller. Diberikan lagi bola kembali kepada Mark Tokic. Serangan kembali dilakukan pemirsa. Ya, kalau kita perhatikan memang ada beberapa pemain yang memiliki skill individu yang cukup baik yang dimiliki oleh Australia ya. Salah satunya adalah Jacob Italiano dan juga ada Lachlan Brook ya. Ya, dua pemain ini cukup aktif bergerak. Ini dia Jacob Italiano. Dan berikan bola kembali pemirsa. Hampir saja ya kita melihat sebuah true pass yang diberikan ke sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Yang kemudian ada crossing yang dilepaskan. Kita lihat crossing yang dilepaskan Brook. Memang berkali-kali Brook melepaskan crossing dari sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia, hampir terarah tadi kepada Brook. Ya, jadi memang Hernando Aristariadi masih sangat solid. Ya, betul. Dalam pertandingan selama 20 menit jalan pertandingan. Ya, ini dia adalah pemain dari Australia pemirsa bernama Jordan Perkins. Sedangkan ini adalah Louis Miller yang terus mencoba melakukan overlap sepanjang pertandingan. Ya, tampaknya pelanggaran. Ya, beradu kita lihat kemana kepala dari Pratama Arhan tadi sempat mengenai Louis Miller. Jadi memang Louis Miller juga memiliki postur yang sangat tinggi dan juga besar. Setelah ini dia Pratama Arhan. Jangan bebas kembali pemirsa akan dilakukan oleh Lachlan Brook. Ya, ini juga tidak mudah ya bagi Australia ketika mereka terus-menerus menyerang tapi masih sulit untuk bisa mencetak gol. Dan tentunya sangat penting bagi para pemain Indonesia untuk menjaga fokus dan konsentrasi meskipun sudah memasuki menit ke-24. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan pemirsa. Bahaya kembali terjadi. Ya, bagaimana datang tadi dari belakang, di mana pengawalan juga dilakukan oleh Rawat Irianto, tetapi bukan sebuah bola untuk Australia. Dalam time lambat bisa kita lihat di mana Rawat Irianto memberikan pengawalan kepada masuknya Mark Tokic tadi. Ya, memang itu adalah tugas ya dari Rahmat ketika dia melihat ada pemain dari sektor lainnya selain dari sektor lini depan mencoba untuk masuk ke pertahanan Indonesia. Serangan kembali coba dilakukan pemirsa. Kali ini masih para pemain dari Australia menguasai bola. Tindakan berhasil direbut. Ini dia serangan dari Indonesia. Bagaimana bagus Kavi kali ini menguasai bola. Belikan back heel. Saat dikasih kolong tadi. Dan ini dia ada Gunawan Mandowen. Umpan ke Ramai Rumakik. Ramai Rumakik pemirsa. Masih Ramai Rumakik kali ini. Berduel saja dengan Louis Miller. Masih Ramai Rumakik. Jatuh bangun dia. Ya, postur tubuh dari Louis Miller pemirsa. Bagaimana Ramai Rumakik tadi mencoba duelnya. Ya, dan sudah bisa dibaca ya lebih awal oleh Miller sehingga tadi dia bisa menutup ruang gerak dari Ramai Rumakik. Kita lihat Ramai coba untuk merebut bola dengan menarik dan mendorong. Ini dia kita lihat skill dari Witan luar biasa. Ya, kasih kolong saja. Betul, sebelumnya Bagus Kavi juga melakukan pergerakan yang cepat. Ya. Dan sementara kalau kita perhatikan pemirsa bagaimana Ramai Rumakik menggunakan nomor 10, nomor keramat untuk di tim nasional Indonesia. Pemain yang mencetak gol di debutnya ya. Timnas senior. Dan sekarang kita lihat lempar kita dalam pemirsa dilakukan oleh Louis Miller. Kembali lagi berhasil diamankan. Inilah dia pemirsa pertandingan berlangsung di Central Republican Stadium Tajikistan dan Indonesia 2 kali melakukan uji coba dan berhasil ya. Raih kemenangan. Betul. Lawan Tajikistan dan juga lawan Nepal. Tapi tentu ini adalah lawan yang lebih tangguh lagi. Ya, lawan sesungguhnya. Ya, dan ini yang perlu diwaspadainya terutama di lini pertahanan karena para pemain Australia memainkan kombinasi. Selain juga mereka memberikan crossing, ada juga true pass. Ya, 25 menit jalan pertandingan pemirsa kali ini. Bagaimana serangan demi serangan coba dilakukan terus oleh pemain dari Australia. Dalam time lambat kita lihat Jacob Italiano. Ya, tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Pratama Arhan ya. Jadi Pratama tampaknya sudah tahu nih tidak boleh membiarkan lagi. Dan sekarang Witan Sulaiman, kita lihat pemirsa mencoba mengambil bola. Hanis Sagara juga. Sementara bola masih dikuasai oleh Luke Duzel. Dan dia geser saja bola kepada Mark Tokic. Kita saksikan pemirsa Mark kali ini lakukan overlap meninggal Polsa dan lagi pemirsa Alfrianda Dewangga. Apa yang terjadi pemirsa? Ya, ada pelanggaran tampaknya ketika Alfrianda Dewangga meringis kesakitan. Ya, ini bukan pertama kalinya ya kita lihat Alfrianda Dewangga masuk ke sektor sebelah kiri ketika memang tidak ada Pratama Arhan. Sehingga dia tadi coba untuk melakukan blocking ya, tampaknya ada pelanggaran ya yang dilakukan oleh Miller. Ada gerakan tangan yang memang mengenai ini dia Alfrianda Dewangga kita saksikan pemirsa. Ya, dan itu dia bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Alfrianda Dewangga. Ya, dan kita lihat sedikit terlambat tadi ya Pratama Arhan untuk mengcover ruang yang terbuka di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Itu yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Sebelumnya juga ada peluang yang hampir mereka ciptakan dari sektor yang ditempati oleh Asnawi, yaitu di sebelah kanan. Ya, ini nomor 9 adalah Patrick Wood, pemirsa. Striker yang dimiliki oleh Australia. Postur tubuh yang tinggi besar. Kita saksikan pemirsa. Dalam time lambat ini dia penalti yang berhasil digagal oleh Hernando Aristariadi. Betul, ini bukan keberuntungan ya, tapi memang Hernando bisa membaca arah bola. Ya, tenang. Katanya tenang Indonesia. Tenang rakyat Indonesia. Hernando Aristariadi berhasil penalti. Dan itu
luar biasa. Benar, karena di menit-menit awal juga tidak mudah ya untuk bisa langsung membaca seperti itu. Tapi Hernando tidak panik, dia tenang. Justru dia juga coba menenangkan para pemain yang berada di depannya, yaitu para pemain yang berada di defense ya. Ya, masih para pemain dari Australia kali ini mencoba kembali menekan pemirsa. Indonesia masih menunggu saja bagaimana Indonesia melakukan sebuah pertahanan yang begitu rapat dan saling memberikan backup ya. Kali ini ya, Pratama Arhan pindahkan lagi bola. Rahmat Irianto berikan bola kepada Bagus Kavi. Masih Bagus Kavi kali ini. Sebuah serangan dari Witan Sulaiman di sebelah kanan. Witan Sulaiman pemirsa. Masih Witan kali ini. Masih Witan. Oh, kita lihat pemirsa memang kuat pemain yang satu ini. Dan datang Bagus Kavi. Ya. Bukan sebuah pelanggaran. Walaupun Bagus Kavi dipegang tadi pemirsa oleh pemain dari Australia. Dan sekarang ada Lachlan Brook yang memberikan bola kepada Louis Miller. Langsung saja dia geser bola ke kanan. Dan sekarang ada dikuasai lagi oleh Adisu Bayo. Pindahkan lagi bola Jacob Italiano. Dan sekarang ini dia Jordan Boss. Masih Jordan Boss pemirsa. Atau juga serangan yang coba diambil lagi dari lini tengah. Sedangkan ini adalah gelandang bertahan mereka Fabian Monge, yang memang terus menjadi gelandang yang menetralisir keadaan di lini tengah dari Australia. Bola daerah kembali kepada Jacob Italiano. Jacob Italiano, bahaya kembali pemirsa. Apa yang terjadi? Handball kah? Ya, benar sekali handball. Tampaknya striker mereka Patrick Wood. Ya, dan ini yang perlu dilakukan oleh para pemain Indonesia, man marking yang ketat. Sehingga ketika ada bola yang diberikan ke dalam kotak penalti, nah ini dia kita lihat sudah ada man marking ya, sehingga para pemain Australia pun sulit untuk mengontrol bola. Kita lihat tadi ketika Rizky Ridho melakukan man marking, maka sulit bagi Wood juga untuk mengontrol bola sehingga terkena tangannya. Dan juga perlu berhati-hati pemain lain yang melakukan covering ya, jangan juga melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Ya, Witan Sulaiman tadi berikan bola kembali ke belakang pemirsa. Mencoba terus usaha dari para pemain Indonesia. Ada Ayo tadi yang menguasai bola pemirsa, atau juga Adi Subayo. Mengangkat kaki bukan sebuah pelanggaran. Dan sekarang bola masih dikuasai oleh Jacob Italiano. Masih pemain dari Australia pemirsa. Kali ini kita saksikan terus pressing dilakukan. Oh bahaya, ada ruang tembak pemirsa. Dan beruntung tendangan yang tadi dilakukan oleh Luke Duzel masih berada di sebelah kiri dari gawang Indonesia. Ya, tidak sempurna ya. Tadi shooting yang dilepaskan oleh Duzel, dia menganggap ada gangguan yang dilakukan kepada dirinya, sehingga dia tidak bisa melepaskan tendangan yang keras. Ini dia, kita lihat ketika dia coba syuting, sebetulnya tidak ada gangguan dari Hanis ya. Hanis cuma mengikuti gerakan dari Duzel, tapi dia juga sulit untuk melakukan syuting karena ada pemain lainnya yang berada di depannya. Kita lihat Rizky Ridho ya yang berada di depannya. Tapi tentu juga perlu berhati-hati para pemain Indonesia yang membiarkan Duzel tadi mendapatkan ruang yang terbuka untuk melepaskan syuting. Ya, sementara memang bisa kita lihat bagaimana compact defense yang dilakukan. Bahkan Hanis Sagara pun juga harus ikut membantu pertahanan pemirsa. Karena memang tidak mudah menahan serangan demi serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Australia ini. Ada Bagus Kavi kali ini menguasai bola. Pindahkan lagi bola kepada Pratama Arhan. Kepada kiper mereka, Nicholas Suman. Langsung berikan bola tanggung kali ini. Ada kembali bola dikuasai Adi Subayo. Masih Adi Subayo. Ganggu saja bola tadi pemirsa oleh Gunansar Mandoen. Ya, memang oleh Hernando Aristaryadi pemirsa. Dia dorong bola langsung ke depan kali ini. Mencari posisi yang sebenarnya diisi tadi oleh Ramai Romakik. Tapi sekarang bola lebih dekat kepada kiper mereka Nicholas Suman. Ya, setengah jam sudah lewat Bung Bidin. Dan Indonesia bisa menetralisir. Walaupun tertekan, tapi Indonesia bisa menahan serangan. Dan sekarang waktunya juga para pemain Indonesia juga tetap fokus dan juga lebih percaya diri untuk pegang bola ya. Benar-benar. Perlu berhati-hati juga dalam urusan memberikan passing, lebih tenang lagi. Karena tidak mudah ya untuk bisa melewati pertahanan dari Australia yang menerapkan high line. Sehingga menjadi alternatif memberikan long ball. Tapi long ball pun sulit. Karena postur para pemain Australia cukup tinggi ya. Ya, Hernando Aristaryadi kali ini melakukan goal kick saja pemirsa. Dia tendang saja bola ke sektor sebelah kiri. Lagi-lagi kita lihat bagaimana Louis Miller tadi melakukan lompatan. Dan nampaknya memang berduel dengan Pratama Arhan dengan postur tubuh yang begitu besar memang pemirsa yang dimiliki oleh para pemain Australia ini, sehingga memang sangat sulit para pemain Indonesia untuk bisa ya, termasuk Pratama Arhan kita lihat pemirsa tadi diterjang oleh pemain dari Australia dengan postur tubuh yang dimiliki. Bahkan kita saksikan tadi kapten mereka juga sangat tinggi yaitu Mark Tokic. Sementara ini dia bagaimana Pratama Arhan masih harus mendapatkan bantuan dari tim Visio ya. Ini dia Bung Bidin. Iya, benar-benar itu. Iya. Kita lihat ya berduel di udara. Betul. Dianggap melakukan pelanggaran dan Pratama Arhan justru bermain sedikit ke depan ya, walaupun posisinya adalah fullback. Dan jika itu bukan pelanggaran cukup berbahaya juga itu untuk pertahanan Indonesia, karena kita lihat ada pemain Australia yang sebetulnya sudah bebas walaupun bola juga cukup kencang. Ya, Indonesia kali ini memegang bola pemirsa. Bagaimana pelatih caretaker yang dimiliki oleh Australia, Trevor Morgan juga mulai
sedikit gusar juga ya, karena memang strategi pressing yang mereka mainkan di awal pertandingan ternyata tidak berhasil maksimal. Benar, walaupun ada penalti, tapi kita juga tidak melihat ada pelanggaran yang serius dilakukan ya. Bahkan wasit tidak langsung menunjuk titik putih. Dan selain itu juga kita tahu ada satu lagi peluang. Bahaya, pemirsa, sebuah kesalahan yang terjadi. Dan kita lihat, sebuah recovery yang baik dilakukan oleh Alfreandra Dewanga. Dia kehilangan bola, tetapi jiwa patriotnya berhasil tadi memotong bola dari Patrick Wood. Iya, paling tidak Alfreandra bisa mengambil tanggung jawab tadi ya untuk mencegah Wood melepaskan tendangan. Kita lihat dia salah passing, Wood masuk hampir shooting. Iya, ini dia pengambilan sliding tackle yang sempurna dari Alfreandra Dewanga. Tapi juga perlu diwaspadai untuk kedepannya agar tidak terjadi salah passing seperti itu lagi. Betul, apalagi di daerah posisi 16 seperti itu ya. Dan sekarang pemirsa berhasil dikuasai kembali bola. Dan sekarang masih tekanan pemirsa, bola melengkung kali ini ke dalam daerah kotak penalti. Duel kembali terjadi, masih melenting bola pemirsa dalam daerah kotak penalti. Apa yang terjadi? Bagus Kavi berhasil keluar melakukan clearance. Deg-degan para penonton tentunya dan juga pastinya melihat tekanan-tekanan dilakukan oleh Australia. Sementara kali ini bagaimana Witan Sulaiman pemirsa menguasai bola. Ada yang apa yang dilakukan? Sayang sekali tadi pemirsa, bagaimana Hanis tampaknya, Hanis Negara tadi. Ya, dia coba untuk memberikan bola kepada Ramai ya, yang mulai melakukan serangan tadi ke dalam pertahanan dari Australia. Tapi memang bisa dibaca dan bukan pertama kalinya Hanis coba untuk memberikan passing seperti itu ya. Sepertinya perlu juga ada pemain yang cepat naik untuk membantu serangan ketika Indonesia menguasai bola di pertahanan Australia. Tidak mudah tentunya bagi Hanis Sagara sebagai penyerang menghadapi pos tadi oleh Nicholas Suman. Ya, langsung dibaca ya, kita lihat oleh Suman, dia maju cukup jauh dan juga menangkap bola tersebut. Rizky Ridho menang duel dari pemirsa. Dan sekarang bola dikuasai Bagus Kavi. Masih terjatuh bola, pemirsa. Rahmat Irianto memberikan sebuah pengawalan dan sekarang bola dikuasai lagi oleh Adi Subayo. Ya, bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, ke dalam kali ini bagi Indonesia. Ini yang perlu dilakukan oleh para pemain Indonesia, mencegah para pemain Australia untuk bisa memberikan passing, memotong bola di tengah agar mereka tidak bisa masuk ke lini pertahanan. Dan tentu itu adalah tugasnya dari Rahmat Irianto ya, yang main sebagai breaker di dalam skema ini. Ya, betul sekali pemirsa. Putra daerah Surabaya yang juga bisa bermain di berbagai posisi sebagai center back dan juga bermain sebagai gelandang pengangkut air, baik di Persebaya Surabaya ataupun juga di Timnas Indonesia. Ya, bahkan bisa bermain di back kiri juga. Ya. Dan sekarang bola dikuasai lagi, dorong saya kembali. Baik kali ini pemirsa. Kecepatan dari Bagus Kavi ada di sebelah kiri. Masih Bagus Kavi pemirsa. Bagus Kavi kali ini kerjasama tadi dengan Gunawan Sarmandoen. Bukan sebuah pelanggaran, terjatuh tadi Bagus Kavi. Dan sekarang bagaimana Jacob Italiano ya, bagaimana pas yang dimiliki memang oleh Jacob Italiano. Trik ya tadi. Ya, kita harus memberikan sebuah memang apresiasi ya, gerakan-gerakan dari mereka. Dan sekarang bola dikuasai lagi oleh Adi Subayo. Masih Adi Subayo pemirsa. Pindah lagi bola ke belakang. Dan bola kali ini dikuasai oleh Mark Tokik, kapten mereka. Geser lagi bola kepada Jordan Perkins. Dan sekarang bola dikuasai oleh Fabian Mongge. Dan bekerja sama dengan Jordan Boss, bek kiri mereka. Masih pemirsa Adi Subayo. Dan seluruh pemain Indonesia sekarang berada di final third atau juga daerah pertahanan Indonesia, termasuk juga Hanis Sanggara dan Gunan Sarmandoen. Masih bola diberikan kali ini, mencoba mengurung hari ini para pemain dari Australia. Tapi para pemain Indonesia sangat baik, kita lihat dia melakukan organisasi permainan. Sulit para pemain dari Australia ya untuk mencoba masuk, karena seluruh pemain Indonesia menjaga, kita saksikan pemirsa, daerah melalui zona marking yang begitu rapat. Ya, inilah yang namanya counter ya, counter yang bisa efektif dari Indonesia. Umpan kembali pemirsa. Ada datang dari belakang. Sementara kali ini kita lihat tendang. Bahaya kembali pemirsa. Dan sekarang beruntung lagi. Bahaya dan Hernando Aris Sutaryadi. Luar biasa Anda malam hari ini pemirsa. Ini dia putra Indonesia, Hernando Aris Sutaryadi. Ya, berkali-kali Hernando melakukan save dan terlihat kali ini save dalam jarak yang lebih dekat lagi. Tadi bisa dia lakukan dari Bayu yang sudah masuk ke dalam kotak penalti. Umpan tadi langsung umpan direct pemirsa dikirimkan, sementara bola coba diambil lagi oleh ada Bagus Kavi. Pelanggaran tampaknya pemirsa terjadi, walaupun sempat dikuasai oleh Gunansar, tapi wasit yang berbicara pertandingan sudah melihat ada pelanggaran yang terjadi. Dan sekarang pemirsa masih para pemain dari Fabian Mongge yang menguasai bola dari Australia, kerjasama kembali ini dengan Jordan Boss. Ada ini dia pemirsa Adi Subayo kerjasama kembali dengan Fabian. Dan sekarang lagi-lagi kita lihat pemirsa Patrick Wood. Dan sekarang masih
Ya, sebuah wall pass yang dimainkan. Belum selesai pemirsa, masih para pemain dari Australia menekan kali ini. Coba terus menekan, baik sekali pemirsa, bagus Kavi melakukan defense. Hanis Sagara. Ya, sekarang masih terus. Ada defense dari Rahmat Irianto juga, ada Witan Sulaiman juga, Hanis Sagara yang kita pemirsa mundur sangat jauh Hanis Sagara. Ya, dan mereka mengawasi ya gerakan-gerakan individu yang coba dilakukan oleh para pemain Australia. Penting dalam situasi ini juga tidak melakukan pelanggaran ya, karena itu akan memberikan peluang bagi Australia untuk bisa mencetak gol dari situasi bola mati. Karena dari open play cukup sulit juga untuk menciptakan peluang. Tadi Bayu bisa menciptakan peluang juga karena gerakan individunya ya. Ya, kembali wall pass yang terus dibaca kali ini Rahmat Irianto. Gunansar Mandowen menguasai bola pemirsa, masih Gunansar. Dia berani pegang bola pemain Indonesia, bagus Kavi, sayang sekali hilang bolanya pemirsa. Dan sekarang kanan kembali coba dilakukan lagi. Ini dia bagaimana Luke Duzel menguasai bola. Dan kita lihat mereka mencoba. Baik. Alfranda Dewangga tadi. Masih para pemain dari Australia. Menekan. Kerjasama dari Mark. Kali ini berikan bola kepada Lachlan Brook. Masih Lachlan Brook pemirsa. Dia dorong saja bola kepada salah satu pemain dengan postur tubuh yang sangat tinggi, yaitu Jordan Perkins. Dan sekarang masih dari Adi Subayo. Ya, cukup baik blocking yang dilakukan tadi oleh Asnawi ya. Asnawi yang mengawal gerakan dari Bayu. Dan juga terlihat bagaimana para pemain Australia mulai memanfaatkan fullback mereka. Salah satunya adalah Bos. Ya, Witan Sulaiman. Masuk Witan. Oh, sayang sekali. Kembali Jacob Italiano. Tapi kita lihat Asnawi Mangkualam. Oh, bahaya kembali terjadi pemirsa. Sebuah kesalahan ya yang terjadi di daerah pertahanan Indonesia tadi. Dan sekarang ada Pratama Arhan yang menguasai bola. Cukup percaya diri kerjasama dari apa yang terjadi? Lagi-lagi pemirsa, bahaya kali ini yang terjadi. Dan kita lihat defense Indonesia dan beruntung kembali. Ada sebuah miskomunikasi yang terjadi tadi para pemain Indonesia. Iya, perlu ketenangan ya bagi para pemain Indonesia ketika mereka coba untuk build up serangan. Karena beberapa kali ada passing yang coba dilakukan justru salah terarah ke pemain Australia dan mereka bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk menciptakan peluang. Seperti baru saja yang kita saksikan, sebelumnya juga kita lihat Alfranda Dewangga yang salah melakukan passing yang hampir saja tadi tercipta peluang bagi Australia. Kesalahan-kesalahan seperti ini itu yang perlu dihilangkan ya di match ini. Deg-degan ya. Betul, sangat deg-degan. Sekarang tendangan kembali pemirsa diberikan ke depan. Lebar ke dalam lagi pemirsa. Indonesia terus ditekan, tapi Indonesia masih begitu kuat untuk bisa menahan serangan-serangan dari Australia. Doa dan dukungan Anda pemirsa, jangan pernah berhenti untuk memberikan tentunya semangat kepada putra-putra terbaik Indonesia yang berasal dari Sabang sampai Merauke ini, yang bertanding tentunya di malam hari ini. Masih para pemain dari Australia yang kali ini menguasai bola. Lagi-lagi Luke Duzel pemirsa, Lewis Miller, dan tampaknya belum keluar lapangan. Masih tekanan yang coba dilakukan. Dan sekarang kita lihat Alfranda Dewangga membiarkan saja bola dan meninggalkan lapangan permainan. Ya, jika mengawal pemain Australia tentu akan lebih sulit ya ketimbang memainkan defense dengan zona marking seperti tadi apa yang dilakukan oleh Alfranda Dewangga, karena memang dia bisa menutup ruang gerak ya dari pemain Australia ketimbang dia melakukan man marking, karena para pemain Australia juga memanfaatkan skill individu mereka. Sebab kita melihat bahwa di sektor pertahanan Indonesia kepanikan belum hilang. Iya. Kita lihat sebuah build up yang dimainkan dan berhasil kembali kali ini sapu bersih saja Rizky Ridho memberikan bola ke depan kepada Ramai Romakik. Tapi kembali bola berhasil direbut oleh Marco Kick kali ini bagi Australia. Kerjasama kembali, kali ini bola dijemput oleh Luke Duzel. Dia dorong saja bola kepada Captain atau juga posisi dari Jordan Perkins. Kali ini Mark kembali menguasai bola pemirsa. Lewis Miller. Masih Lewis Miller ada di sebelah kanan. Luke Duzel kali ini. Para pemain dari Australia kembali kepada Jordan Perkins. Jordan Perkins pemirsa melakukan overlap. Rupas kali ini dia berikan kepada Jacob Italiano. Dan masih Jacob Italiano pemirsa. Dan sekarang Luke Duzel kerjasama kembali pemirsa dengan Lachlan Brook. Dan bahaya kembali. Ya, kerjasama Luke Duzel, Lachlan Brook, Patrick Wood, dan Jacob Italiano. Ya, ini peluang kedua dari Jacob ya. Kali ini adalah off target karena tampaknya terkena salah seorang pemain Indonesia. Ini dia. Pada saat dia mendapatkan umpan dari Brook, dia shooting. Ya, sepertinya terkena Rizky Ridho sehingga bola berubah arah. Ya, ini dia Jacob Italiano sudah
mendapatkan 2 peluang, tadi on target dan sekarang baru saja off target, dan peluang bagi Australia dari sepak pojok yang perlu diwaspadai ini. Betul, Luke Duzel kali ini pemirsa, bola di udara. Oh, diambil saja tadi, dan serangan balik kali ini cepat sekali. Ayo Indonesia. Dan sekarang ini dia pemirsa masih terus melakukan serangan. Ya, begitu cepat. Ya, tetapi kita lihat pemirsa bagaimana Rizky Ridho tadi juga ikut membantu sebuah counter attack yang memang menjadi andalan Indonesia ya tadi. Benar, Ramai tadi coba melakukan counter tapi cukup lama menguasai bola ya. Itu kembali memberikan waktu kepada para pemain Australia untuk melakukan recovery dan kemudian kembali merebut bola dan menguasai tempo permainan. Ya, bola masih dikuasai Adi Subayo. Tindakan lagi bola Kibakan kali ini pemirsa. Bola dikuasai oleh Luke Duzel bagi Australia. Mencoba meneruskan permainan dengan bermain dulu. Mereka menunggu para pemain Indonesia dengan memancing, tapi para pemain Indonesia sangat disiplin, tidak terpancing dengan hal yang dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dan sekarang kita lihat pemirsa, terus mereka memutar ke kiri ke kanan untuk mencari ruang yang kosong dari pertahanan Indonesia. Termasuk juga ini dia center back mereka Jordan Perkins. Masih Jordan pemirsa menguasai bola. Dia dorong saya kepada Mark kali ini mencari di mana posisi dari Luke Duzel. Kembali kepada Mark. Dan sekarang sudah menit terakhir di waktu normal dari pertandingan berlangsung di Central Republican Stadium Tajikistan. Ya, cukup sulit ya bagi para pemain Australia untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya lagi ya. Meskipun pergerakan mereka cukup aktif di pertahanan Indonesia. Dan sekarang mereka sudah mulai melakukan kesalahan sendiri. Dan ini waktunya bagi para pemain Indonesia juga untuk terus ya mencoba untuk terus berani pegang bola, berani mengalirkan bola ke depan dan juga tidak panik seperti yang Anda katakan. Iya, jika skema permainannya seperti ini, maka para pemain Indonesia di pertahanan perlu juga menjaga passing mereka agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar ya. Itu akan memberikan peluang bagi Dan sekarang kita lihat pemirsa. Anissa Jara berusaha mengejar bola. Dan memang harus diingat di sini Bung Binder bahwa 4 pemain bertahan di Indonesia yang bermain di malam hari ini adalah pemain yang sudah bermain di level senior. Iya. Berikan kali ini Asnawi Mangkualam. Asnawi pemirsa, masih Asnawi. Sayang sekali tadi kehilangan momentum pemirsa Asnawi. Dia masih ragu-ragu memilih antara melakukan crossing atau melakukan penetrasi tadi. Iya, sehingga tadi bisa direbut ya oleh Jordan Perkins. Asnawi yang bisa naik cukup jauh tadi melakukan overlap, mendapatkan umpan dari Hanis. Sementara tadi Hanis luar biasa. Benar. Benar-benar penampilannya hari ini dia benar-benar bermain sebagai tim ya. Iya, work rate-nya luar biasa ya. Dia juga ikut bertahan, dia juga ikut coba untuk melakukan ini dia kita lihat counter. Bagaimana pemain asal Bojonegoro ini ya, bagaimana dia tidak lelah ya dan juga terus menjadi pemain pertama yang melakukan defense ketika kehilangan bola. Iya. Lempar ke dalam kali ini Pratama Arhan pemirsa, meminta rekan-rekan lebih mendekat. Pratama Arhan kali ini mencoba lakukan lempar ke dalam dan ini milik peluang bagi Indonesia. Oh, sayang sekali hilang tadi bolanya. Dan sekarang bola masih dikuasai oleh Australia. Hati-hati Indonesia, jangan kehilangan fokus. Ini adalah menit-menit rawan tentunya yang terjadi. Dan kita lihat Afrianda Dewangga terus, bahaya, Rizky Ridho hasil kembali melakukan netralisir di lini pertahanan. Iya, halauan seperti itu yang diperlukan ketika ada bola yang coba untuk masuk ke dalam pertahanan dari Indonesia. Clearance juga yang perlu rapi ya. Jangan sampai clearance juga yang dilakukan justru memberikan penguasaan bola kembali kepada para pemain Australia yang masih berada di pertahanan Indonesia. Memang Rizky Ridho sudah beberapa kali ya melakukan halauan ataupun intercept yang sempurna sejauh ini. Perannya cukup vital di sektor tengah pertahanan Indonesia. Ya, begitu juga dengan Alfredo Dewangga. Pemirsa, ini dia duet sehati yang memang sudah bermain dari kelompok umur pemirsa. Masih bisa. Ini yang tidak diperbolehkan yang melakukan pelanggaran di sekitar daerah kotak 16. Betul, karena para pemain Australia bisa memanfaatkan situasi bola mati dengan mengirimkan umpan, memanfaatkan postur tubuh mereka. Ya, itu yang sebelumnya mereka coba lakukan saat Rahmat Irianto melakukan covering di tiang jauh. Ya, sebetulnya gangguannya juga tidak begitu keras ya, atau tidak begitu berat yang dilakukan oleh Hanis, tapi memang juga mengganggu tadi keseimbangan badan dari Brook. Selain Brook, kita tahu Jacob Italiano adalah pemain yang juga sering melakukan gerakan-gerakan individu yang memancing para pemain Indonesia melakukan pelanggaran. Ya, hati-hati tadi pemirsa, hati-hati para pemain Indonesia, jangan sampai kali ini kecolongan di menit-menit akhir ini. Masih bisa kembali defense mengenai salah seorang pemain pemirsa. Belum selesai tekanan dari Australia dan bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Dan itu sampai ke menjadi tekanan terakhir yang dimiliki tentunya oleh kedua tim di babak yang pertama ini. Dan inilah di akhir dari pertandingan di babak yang pertama pemirsa. Pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia.
dalam pertandingan yang tentunya berlangsung dalam AFC U23 Asian Cup 2022 yang berlangsung di Central Republican Stadium yang ada di Tajikistan di malam hari ini. Apa yang terjadi babak yang pertama tentunya akan kita bahas bersama dengan Bung Binder pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pertahanan bagus, Kavi juga ikut terlibat dalam proses bertahan. Dapat Irianto tadi. Serangan balik kali ini dari Indonesia pemirsa. Haris Agara yang kali ini berikan bola. Oh, cepat sekali kita lihat pemirsa. Ramai Romakik juga sudah menunggu bola. Tapi sabu bersih kembali dilakukan oleh lini pertahanan. Dan sekarang hati-hati juga para pemain Indonesia pemirsa. Pelanggaran. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Jacob Italiano. Ya, untuk kedua kalinya Jacob ya melanggar Rahmat Irianto. Kita lihat cukup kesal Rahmat Irianto karena dia coba tadi sebetulnya untuk memulai sebuah proses counter lagi. Ya, ada follow up yang dilakukan oleh Rahmat Irianto tadi kepada Jacob. Dan serangan pemirsa. Ya, memang kita lihat ya bagaimana lebar badan dari para pemain dari Australia ini. Mereka menutup badan saja, langsung kita saksikan langkah dari pemain Indonesia tidak bisa untuk bisa melewati diri ya. Ya, tapi sekarang kita tepat dari flank. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Dan sekarang bola dikuasai oleh Rahmat Irianto. Masih Rahmat Irianto pemirsa. Sebuah terupas sekali ini. Asut yang mencoba melakukan tekanan. Oh, bahaya kembali pemirsa. Ya, kita lihat bagaimana Witan Sulaiman. Dan sekarang para pemain Indonesia lebih agresif ya. Benar. Di babak yang kedua ini. Ya, dan juga lebih berani ya untuk bisa memberikan bola ke lini depan. Karena itu yang perlu mereka lakukan setelah di babak pertama betul-betul fokus dalam urusan bertahan. Ya, sementara ada satu pemain Indonesia bagus ya. kesakitan. Sementara ini dia Witan Sulaiman pemirsa. Kita tahu Witan Sulaiman pemain yang terus menjadi andalan untuk bisa memberikan umpan demi umpan ya, bermain tentunya di Lekia ya. Yes. Itu Witan, Bagus Kavi dan juga Asnawi. Kita tahu pemain-pemain yang bermain di luar ya. Ya. Tentu mereka juga punya pengalaman menghadapi pemain-pemain dengan postur tubuh yang tinggi, sehingga itu yang coba mereka manfaatkan juga di pertandingan ini, pengalaman mereka. Walaupun memang tidak mudah lawan para pemain Australia yang juga mengandalkan kecepatan Dan power. Ya, power juga. Ya, satu pemain bersiap-siap pemirsa. Ini adalah merupakan Alessandro Lopane. Ya, kita lihat dia masuk menghentikan Adisu Bayo. Ya, ini dia pemirsa bagaimana Alessandro. Ya, Bayo mendapatkan peluang ya di babak pertama tadi ketika dia sudah berhadapan dengan Hernando. Tampaknya ini ada pemain lain yang dimainkan karena juga tidak mudah bagi para pemain Australia untuk terus bermain kencang ya seperti yang mereka lakukan di babak pertama. Terkontrol bola kembali oleh para pemain dari Australia pemirsa. Oh, bola diberikan oleh Alessandro, pemain yang baru masuk kali ini. Masih Alessandro kembali pemirsa. Diajar lagi bola ke belakang. Kali ini bola dikuasai oleh Luke Guzzo. Geser bola ke belakang kali ini kepada Mark. Masih Mark pemirsa. Dan sekarang mereka mencoba menekan dari sebelah kiri. Pelanggaran dilakukan oleh Bagus Kavi. Ya, Bagus Kavi juga terlibat dalam urusan bertahan dan itu sangat penting ketika para pemain Australia mengandalkan semua pemain ya, bahkan para pemain yang berada di pertahanan juga ikut maju ke depan. Ya, ini memang pemain yang begitu sering melakukan pergerakan-pergerakan cepat yaitu Brook. Betul sekali bagaimana Lachlan Brook. Berza, tendangan kaki kiri kali ini dicoba berikan bola kepada Patrick Wood. Ini dia Lachlan Brook. Coba melakukan tendangan ke dalam. Sementara bersiap-siap juga di belakangnya ada Luke Guzzo. Main Papua pemirsa. Ramai rumah kick. Bahaya pemirsa. Muncul dari belakang. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana sebuah free kick yang dilakukan oleh para pemain dari Australia tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia dan membuat skor tertinggal saat ini Indonesia 0-1 dari Australia. Free kick yang memang akurat ya yang dilepaskan oleh para pemain Australia di mana Brook melepaskan umpan ke tiang jauh. Tidak ada pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sehingga ada free header di sana. Kita lihat ada free header yang dilakukan dan Hernando sebetulnya sudah bisa membaca tapi sulit untuk bisa tadi menahan. Ya, kita lihat ya yang mencetak gol adalah kapten ya, yaitu Mark Tokic yang berada di tiang jauh melakukan heading sambil terjatuh. Sebetulnya sudah terbaca oleh Hernando, tapi sulit untuk dihalau oleh Hernando dan masuk tadi menjebol gawang dari Hernando Aris Aryadi. Bagaimana para pemain Indonesia tidak melihat ada pergerakan tanpa bola yang dilakukan tadi oleh Mark Tokic, sebenarnya semuanya hanya terpaku dengan bola ya sehingga akhirnya lepas dan dengan sangat bebas tadi Mark berhasil melakukan heading
dan masuk ke dalam gawang dari Hernando Ari Suryadi. Pertandingan masih panjang. Betul. Indonesia tentunya masih punya kesempatan pemirsa, tidak boleh tentunya untuk patah semangat. Sekarang serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Australia. Masih tekanan kembali dilakukan pemirsa. Ini dia para pemain yang dari tadi terus mencoba menekan. Bagaimana kecepatan dari Lachlan Brook kali ini. Masih Brook mencoba kerjasama kembali pemirsa. Bahaya kali ini tendangan. Oh, kembali masih bisa. Dan lagi-lagi. Ya, ini merupakan save yang kelima yang dilakukan tadi oleh Hernando Ari Suryadi. Lepas dari memang masih ke gol, tapi Hernando Ari Suryadi terus-menerus pemirsa menjadi benteng terakhir menjaga gawang Indonesia. Dan serangan kembali berhasil dipatahkan. Ada kembali para pemain Indonesia berebut bola. Dan bola kali ini masih dikuasai lagi. Pindahkan lagi bola pemirsa. Oh, mencoba kali ini kepada gerakan dari Jacob Italiano. Dan sekarang berada di daerah kotak penalti pemirsa. Diamankan kembali bola oleh penjaga gawang Hernando Ari Suryadi. Ya, sebelumnya Hernando melakukan save dari Fabian Monge tampaknya. Ya, kita lihat tadi shooting yang cukup keras yang bisa dihalau, hampir saja terjadi situasi rebound yang bisa dimanfaatkan oleh Wood. Ya, mau tidak mau sekarang para pemain Indonesia harus lebih berani keluar menyerang untuk memberikan respon kepada Australia setelah tertinggal. Ya, saat ini bagus Kavi. Baik sekali pemirsa. Ini dia kesempatan dari Ramai Rumakik. Oh, sayang sekali. Ramai Rumakik tadi mencari di mana Hanis Sagara ya untuk lakukan kerjasama dia tadi. Betul, dia mengharapkan bahwa Hanis melakukan pergerakan ke kiri ya, tapi justru Hanis sedikit terlambat tadi untuk membaca maksud dari Ramai. Ya, serangan kembali dari Brook kali ini pemirsa. Masih Brook yang mencoba menekan. Dan pelanggaran kembali terjadi. Yang bebas pemirsa. Mendapatkan kembali kali ini oleh para pemain dari Australia. 55 menit sudah berjalan. Pertandingan berlangsung di Tajikistan malam hari ini. Betul, Brook adalah pemain yang paling sering dilanggar dari Australia, selain juga Jacob, karena Brook sering melakukan pergerakan mulai dari tengah, dari lini tengah Australia, dan dia bisa memancing para pemain Indonesia untuk melakukan pelanggaran. Itu yang perlu diwaspadai oleh para pemain Indonesia, siapapun yang dekat kepada Brook. Ya, sementara memang para pemain Indonesia, kita lihat pemirsa, masih terus ditekan. Umpan kembali, terupas-terupas yang terus dilakukan. Dan kalau di bawah pertama tadi adalah sektor sebelah kiri Pratama Arhan ya, yang terus ditekan. Sekarang posisi sebelah kanan dari para pemain Australia atau posisi dari Asnawi yang ditekan terus. Ya, dan tampaknya pergantian pemain tersebut ya, yaitu Alessandro Lopani yang masuk. Dia lebih sering berada di sektor tersebut. Kali ini ada terjadi pelanggaran dan memang para pemain dari Indonesia pemirsa ini memang pemain-pemain juga tampil di kompetisi Liga 1. Ya. Ada pemain dari Persebaya Surabaya, ada pemain juga dari Persipura Jayapura, PSS Semarang, lalu juga ada pemain dari Bali United, dari Persib Bandung juga ada ya, dan juga ada Persiraja Banda Aceh, Persija Jakarta, Madura United, Persis Solo. Dan kita lihat bagaimana tampak Duzel ya, melakukan pelanggaran dari Luke Duzel, mendapatkan kartu kuning dari wasit asal Korea yang memimpin jalan pertandingan itu Kim Woo-sung. Kembali duel. Dan sekarang bola masih dikuasai oleh para pemain dari Australia. Umpan saja kali ini, dipotong saja bola tadi oleh Pratama Arhan. Pratama, oh, kita lihat pemirsa, kecepatan kali ini Nansan Mandowen tadi, ada Suman kali ini menguasai bola. Berikan bola ke sektor sebelah kiri, di mana kita lihat pemirsa, di mana Asnawi mencoba untuk membayang-bayangi dari Jacob Italiano. Ini dia otak serangan dari Australia ya, Jacob Italiano. Ya, Jacob bersama Brook ya, silih berganti melakukan pergerakan cepat ke defense dari Indonesia, karena dua pemain tersebut perlu terlibat dalam proses serangan, karena dengan compact defense yang diterapkan oleh para pemain Indonesia menyulitkan juga para pemain Australia untuk menciptakan peluang. Ya, bola masih dikuasai oleh Pratama Arhan, dan kali ini kita lihat pemirsa, dan ini dia permainan bola-bola sapi itu dia yang dimainkan oleh para pemain Indonesia. Ya, memang ini ada taktik yang berbeda di babak kedua, yaitu lebih cepat yang melepaskan passing. Tapi para pemain Australia justru lebih tinggi sekarang pressure-nya. Kita lihat tadi ada sekitar 5 pemain Australia menghadapi 4 pemain dari Indonesia. Itu menyulitkan para pemain Indonesia juga untuk build up dengan rapi. Cetak gol tadi Mark pemirsa yang merupakan kapten dari Australia. Saat ini bola diberikan kepada Jordan Perkins. Dan sekarang bola masih dijemput saja dengan permainan dari Luke Duzel. Pemain yang seakan-akan ada di mana-mana, ini dia pemirsa. Berhasil dia gagalkan kembali bola. Serangan kembali pemirsa. Oh, kali ini Pratama Arhan. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Patrick Wood. Ya, perlu berhati-hati Pratama Arhan atau juga Asnawi di kedua sektor fullback, karena tampak jelas para pemain Australia terus menyerang melalui kedua posisi fullback tersebut. Di sini kita lihat Wood jelas melakukan pelanggaran. Ya, kita lihat dia coba untuk mengambil bola tetapi juga melanggar Pratama Arhan, dan
terlihat Pratama Arhan sekarang di babak kedua lebih disiplin ya mengawal posisi. Oh, bahaya kembali pemirsa. Lepas kali ini. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood berhasil mengelabui lini pertahanan dari Indonesia dan merubah skor menjadi 0-2. Di mana Indonesia tertinggal dari Australia. Indonesia tidak boleh menyerah. Indonesia masih harus bangkit. Walaupun saat ini memang berat. Mereka terus didekat oleh para pemain dari Australia. Proses gol yang sistematis yang dibangun oleh para pemain Australia terlibat kerjasama di antara lebih dari satu pemain yang memungkinkan Australia untuk mencetak gol kedua. Terlihat Brook yang melepaskan umpan dan sepertinya pemain pengganti ya. Kita lihat pemain pengganti Lopane yang tadi bisa memberikan umpan ya, cutback dia memberikan umpan kepada Wood yang berdiri bebas dan terlihat lagi ada pemain yang masuk dari blind side, sudut yang tidak terlihat, yang bisa memberikan passing kepada Wood. Kita lihat Lopane memberikan passing kepada Wood yang bisa dengan mudah mencetak gol ketika memang Hernando sudah keluar dari posisinya untuk menutup ruang tembak atau ruang passing dari Lopane. Ya, serangan kembali dari para pemain dari Australia. Pemirsa, Alfredo Diwangga tadi mencoba memberikan bola ke depan, tapi tampaknya memang pelanggaran kembali terjadi. Ini dia Patrick Wood yang gagal melakukan penalti di babak yang pertama. Dan sekarang mencetak gol di babak yang kedua. Oh, kali ini lepas dari perangkap offside pemirsa. Sebuah peluang dimiliki. Oh, bukan sebuah pelanggaran tadi ketika para pemain Indonesia mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Dan sementara kita lihat pemirsa, ini dia bagaimana Louis Miller dan Mark kali ini menguasai bola. Masih Mark pemirsa, bedakan lagi bola ke belakang kepada Nicholas Suman. Melakukan possession, semakin percaya diri para pemain dari Australia setelah mereka unggul 2-0 atas Indonesia. Benar, gol pertama dari situasi bola mati dan gol kedua melalui proses kerjasama yang rapi. Dan itulah menjadi perbedaannya ya di match ini. Oh, lagi-lagi terupas memang pemirsa menjadi sebuah kunci dari permainan Australia. Tapi kali ini dibaca oleh Alfredo Diwangga. Ya, dan Brook ya menjadi otak serangan di babak kedua ini bagi Australia. Ya, tadi bisa melepaskan sebuah terupas yang membuka pertahanan dari Indonesia. Yang diterima Lopane dan dia juga yang memberikan umpan tadi dari tendangan bebas kepada Tokic. Sementara umpan yang diberikan pemirsa masih mencoba menekan dan kita lihat bagaimana serangan yang coba dilakukan. Oh, biarkan saja bola dan ditangkap dengan baik kali oleh Hernando Ari Sutaryadi. Serangan balik pemirsa, bagaimana dilakukan oleh Asnawi Mangku Alam kali ini. Masih Asnawi pemirsa menguasai bola. Masih Asnawi. Pindahkan lagi bola ke tengah. Serangan coba dibangun oleh Bagus Kavi. Bergeser saja bola kali ini. Bagaimana Alfredo Diwangga memberikan umpan kepada Pratama Arhan. Langsung saja kali ini mencoba mengirimkan umpan tapi sudah dipotong saja oleh Mark. Kerjasama kembali dengan Patrick Wood. Dan kita lihat pemirsa bagaimana bola dikuasai lagi oleh Brook. Lachlan Brook kali ini. Ya, Pratama Arhan hasil memotong bola. Ini yang perlu dilakukan Arhan ya, bukan hanya fokus dalam urusan menyerang tapi juga melakukan pressure. Patrick Wood kali ini coba memberikan umpan. Oh, ada posisi yang kosong tadi dan Jacob Italiano. Tadi kita ada melihat niup tadi pemirsa Jacob Italiano. Betul, trik-trik dari para pemain Australia ya cukup baik untuk bisa menyulitkan konsentrasi dari para pemain Indonesia. Oh, maksudnya tadi kepada Bagus Kavi. Masih terus para pemain dari Australia pemirsa dengan kecepatan yang mereka miliki sambil bermain dengan 1-2 sentuhan seperti yang terjadi sekarang. Ini dia bergeser lagi bola dikuasai oleh Brook dan serangan kembali dari Alessandro tadi yang baru masuk. Ya, sepertinya para pemain Australia juga coba untuk memancing para pemain Indonesia ya untuk melakukan man marking dan kemudian mereka akan melepaskan umpan kepada pemain yang akan tiba-tiba masuk ya dari sudut yang tidak terlihat seperti terjadi 2 gol dari Australia. Ya, Mark kali ini memberikan umpan kepada Lachlan Brook. Masih Brook pemirsa, bola-bola tanggung kali ini Brook pemirsa. Ya, kita lihat bagaimana Alessandro tadi berhasil direbut kali ini. Bagus Kavi, serangan balik. Ya, sementara kita saksikan bagaimana Gunansal coba dituju pemirsa. Ya, tidak mudah memang karena langkah para pemain dari Australia sudah langsung menutup pergerakan sayap-sayap lincah Indonesia. Iya, karena para pemain Australia fokus untuk menutup ruang yang terbuka ya, sehingga para pemain Indonesia sulit untuk bisa memanfaatkan situasi counter. Oh, bahaya kembali pemirsa. Ya, professional foul harus dilakukan tadi oleh Pratama Arhan karena sudah gocek tadi oleh pemain dari Australia itu Louis Miller. Ya, terlihat ya trik-trik dari para pemain Australia, kecerdasan mereka untuk bisa menyulitkan para pemain Indonesia di defense seperti yang baru saja kita lihat dilakukan oleh Miller ya ketika dia melakukan cutting inside
sehingga Pratama Arahan mau tidak mau tadi perlu melakukan pelanggaran karena jika lewat akan lebih bahaya lagi tadi gawang dari Hernando, bisa saja tercipta peluang yang berbahaya bagi Australia. Ya, tendangan bebas kali ini didapatkan oleh Australia pemirsa. Tendangan bebas. Ya, ini bahaya lagi kalau Brook yang ngambil ya. Tangan kaki kiri tentunya kembali akan menjadi sebuah bahaya bagi lini pertahanan Indonesia, terutama bagaimana postur-postur tinggi besar yang dimiliki oleh para pemain dari Australia, termasuk pemainnya Lewis Miller. Dan ditinju saja bola tadi oleh Hernando Arisaryadi. Sementara bola datang bantuan dari Fabian. Direbut kali ini oleh pemain Indonesia pemirsa. Ya, pelanggaran dan kartu tampaknya kembali dikeluarkan. Kartu dikeluarkan kembali dan kita saksikan pemirsa Fabian ya, yang harus Fabian Monge. kuning. Betul, Fabian Monge tadi dia mencegah ya Indonesia dalam urusan membangun sebuah counter cepat. Sebuah tactical foul yang dilakukan Monge tadi untuk mempersulit gerakan yang coba dilakukan oleh Witan. Ya. Antara umpan diberikan kembali pemirsa. Anis Sajar yang dituju. Ada Bagus Kavi, masih Bagus Kavi pemirsa, Bagus Kavi. Kali berikan umpan saja. Tekanan dilakukan oleh Asnawi Mangkualam, masih Asnawi mencoba melakukan overlap, pindahkan bola ke tengah. Ada Pratama, geser saja kepada Rahmat Irianto. Langsung saja bola ke sektor sebelah kanan. Sayang sekali. Iya. Pemirsa, umpan yang diberikan oleh Rahmat Irianto tadi terlalu melebar. Betul, umpan yang tidak sesuai ya. Ketika kita melihat dia memberikan umpan yang cukup memaksa tadi pemain Indonesia untuk bisa menerima. Cukup sulit bagi para pemain Indonesia untuk memberikan passing-passing yang membuka pertahanan dari Australia karena para pemain Australia yang justru mengawal daerah pertahanan. Ya, serangan kembali kali ini kita lihat. Ya, para pemain dari Indonesia pemirsa memang melakukan adaptasi di Tajikistan dan bermain dalam dua laga uji coba sebelum menghadapi Australia di laga malam hari ini. Witan kembali kali ini. Ada Asnawi Mangkualam. Pelanggaran. Ya, satu pemain terjatuh dan kartu pemirsa. Ya, Witan kali ini mendapatkan kartu kuning dari wasit asal Korea, yaitu adalah Kim Woo-sung. Betul, cukup sulit bagi Witan untuk keluar dari tekanan para pemain Australia sejak di babak pertama ya. Terlihat para pemain Australia menyulitkan gerak-gerik dari Witan dan juga Bagus Kavi. Karena sepertinya mereka sudah mengetahui dua pemain ini akan diandalkan dalam urusan counter. Sementara berhasil dipatahkan. Ya, pelanggaran pemirsa terjadi di mana Bagus Kavi tadi dilanggar oleh pemain dari Australia. Ya, Alessandro ya, pemain yang baru masuk di babak kedua. Saat Bagus Kavi tadi coba untuk menghalau bola, ini dia. Ya, ingin menghalau bola, ya, tapi justru ya ada injakan. Ya, dipasang tadi pemirsa oleh Alessandro. Pemain yang tadi juga memang memberikan satu assist ya, kepada Wood ya, pada Patrick Wood. Alessandro pemirsa. Dan sekarang bola kembali ke Alessandro Duangga. Pratama Arhan kali ini main dari PSS Semarang yang memang juga tampil sangat baik sejauh ini di kompetisi lokal Indonesia. Dan sekarang pindahkan lagi bola ke kanan. Masih mencoba menekan Asnawi. Masih Asnawi Mangkualam pemirsa. Sebuah terumpas dia berikan bola para pemain dari Indonesia. Masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki. Dan Sukar dipercaya pemirsa. Sebuah tendangan. Indonesia bisa. Indonesia mampu mencetak gol ketika sebuah peluang. Dan Witan Sulaiman berhasil merobek gol dari Australia. 1-2. Indonesia masih punya kesempatan. Indonesia masih terus mengobarkan semangatnya. Inilah gol yang diperlukan ya bagi Indonesia untuk bisa kembali membuka peluang mereka di pertandingan ini. Kita lihat bagaimana ada kerjasama sebelumnya di mana Ramai Rumakik memberikan bola kepada Witan. Witan yang melakukan pergerakan di tepi kotak penalti memilih untuk langsung syuting karena pertahanan dari Australia yang begitu rapat dan padat dan dia berhasil mencetak gol bagi Indonesia di pertandingan ini. Come on, Indonesia masih ada peluang. Kita lihat masih cukup banyak waktu jika para pemain Indonesia bisa membangun serangan yang rapi, kerjasama yang baik, maka tadi kita melihat Indonesia bisa mencetak gol di mana Witan menghasilkan gol yang berharga bagi Indonesia. Iya, Taufik Hidayat, striker dari Persija Jakarta pemirsa. Kali ini dimasukkan bersama dengan Subhan Fajri, pemain asal Persiraja Banda Aceh ya, untuk menambah kekuatan. Gimana sekarang pertandingan masih panjang. Indonesia berhasil mempersingkat ketinggalan. Ayo tentunya Garuda, ayo Indonesia. Doa dan dukungan pemirsa. Tidak boleh kendor untuk para pemain Indonesia yang kali ini. Tekanan kembali dilakukan. Bagaimana Subhan memberikan umpan daerah saja pemirsa. Maksudnya memberikan bola tadi kepada Marcelino Ferdinand
Ini dia salah satu pemain muda yang sudah mendapatkan caps-nya tentunya. Ya, Marcelino juga adalah pemain yang biasa masuk dari lini kedua dalam urusan mencetak gol. Ya, Han Fajri pemirsa. Betul. Witan tentu akan mendapatkan bantuan dari Marcelino Ferdinand yang juga melakukan pergerakan aktif dari lini tengah. Salah satu pemain termuda yang ada di tim tentunya Marcelino Ferdinand yang juga terkenal memiliki kemampuan pegang bola, dan memang itu yang menjadi sebuah kekurangan dari Indonesia. Tidak ada pemain kali ini Australia. Oh, Luis lagi-lagi memang pemain satu ini bahaya sekali pemirsa, dan sekarang berhasil direbut serangan balik kali ini dari Indonesia. Kita lihat Taufik Hidayat pemirsa memberikan bola daerah kembali para pemain Indonesia. Taufik Hidayat lagi, dan sekarang coba berikan kembali kepada Witan Sulaiman yang ada berada di dalam posisi kosong. Kembali Witan pemirsa, maksudnya kali ini masih Witan. Kali miss kick tadi pemirsa. Witan Sulaiman. Betul. Witan coba untuk memberikan umpan sebetulnya ke Asnawi ya. Sayang passingnya tidak akurat. Rizky Ridho melakukan pressing. Ya, ini penting. Pelanggaran. Sekarang pemirsa, bagaimana kecepatan para pemain dari Australia berhasil dipatahkan. Asnawi Mangkualam. Asnawi pemirsa. Sayang sekali. Asnawi Mangkualam tadi mencoba memberikan umpan kepada Taufik Hidayat. Betul. Asnawi juga cukup berhati-hati memberikan umpan karena bisa saja pemain Indonesia tadi masuk dalam posisi offside. Tapi ternyata passing yang dilepaskan bisa dibaca tadi oleh lini pertahanan dari Australia. Tapi paling tidak gol dari Witan menghidupkan lagi serangan dari Indonesia. Lebih berani para pemain Indonesia dalam urusan memegang bola, kemudian melakukan serangan yang cepat, kerjasama juga yang lebih rapi lagi. Itu yang menjadi persoalan bagi Indonesia ketika coba untuk membangun serangan di depan. Kerjasama di antara para pemain yang memang belum begitu rapi di babak pertama. Ya, masih boleh dikuasai kembali kali oleh para pemain dari Australia. Dan sekarang Australia kita lihat mencoba melakukan delay possession. Di menit 70 ini masih ada waktu 20 menit bagi Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan sekarang kita saksikan pemirsa, sebuah umpan yang diberikan bahaya kembali. Ya, berhasil melakukan netralisasi permainan. Dan sekarang kita saksikan, ya, Subhan Fajri tadi berusaha untuk menutup, lemparan ke dalam pemirsa. Ya, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Memang saat ini para pemain Indonesia mencoba untuk keluar lebih menyerang pemirsa. Melihat bagaimana ada kesempatan ketika Witan ternyata juga berhasil menjebol gawang dari Nicholas Suman, bahwa mereka juga bukan tim yang tidak bisa dijebol gawang. Betul ya. Marcelino Ferdinand atau Gunansan Mandowen tadi. Sekarang bola masih dikuasai oleh Asnawi Mangkualam pemirsa. Asnawi pemirsa. Masih Asnawi, dorong saya kepada Gunansar kali ini. Kembali kepada Asnawi Mangkualam. Sedikit bola tanggung tadi, ada Rahmat Irianto. Ya, bisa kita perhatikan ya. Ada, ini dia kerjasama dari pemain-pemain Persebaya Surabaya. Rizky Ridho, lalu juga Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand. Betul. Dan mereka perlu rapi dan tenang dalam urusan memberikan passing. Karena jika panik, itu akan dimanfaatkan oleh para pemain Australia. Kita lihat ini dia, kita lihat tinggi banget ini pemain yang satu ini pemirsa. Adalah Luca Preso pemirsa, nomor 20. Dan juga masuk lagi nomor 21 yaitu Patrick Yaibek. Ini dia Patrick Yaibek dan juga Luca Preso dimasukkan. Setelah sebelumnya mereka memasukkan Alessandro Lopane. Sayang sekali gagal tadi kita saksikan pemirsa untuk memberikan umpan. Ya, tampaknya Witan menjadi playmaker ya sekarang ya di babak kedua ini ketika sudah ada Taufik Hidayat yang masuk dan juga ada Marcelino Ferdinand karena dia lebih terlibat dalam proses untuk memberikan pas. Gol yang dicetak oleh pemirsa, sebuah pressing dari Witan Sulaiman yang membuat penjaga gawang Suman hanya menatap bola masuk ke dalam gawangnya. Betul, ini gol berkeras ya. Sebetulnya bisa saja Witan memberikan terupas ke dalam, tapi cukup sulit karena pengawalan yang dilakukan oleh para pemain Australia. Ini dia bola yang dikuasai oleh para pemain dari Australia. Louis Miller. Balik lagi pemirsa, defense yang bagus daripada pemain Indonesia termasuk Marcelino Ferdinand. Terhadap tekanan dilakukan oleh pemain yang baru masuk yaitu Luca Preso. Louis Miller kali ini coba mengirimkan umpan ke tengah. Oh, bahaya kembali. Alessandro pemirsa menguasai bola kali ini bagi Australia. Bergeser kembali bola. Masih Luca Preso kontra Louis Miller. Pindahkan bola ke tengah. Serangan kembali dilakukan oleh Luke Duzo. Luca Preso, masih Luca Preso pemirsa. Luke Duzo lagi kali ini. Ya, sebuah permainan yang coba dilakukan seperti babak pertama. Mereka bermain sabar, mencoba kesalahan dari para pemain Indonesia. Dan juga memancing ya para pemain Indonesia untuk keluar dari posisinya. Oh, masih
Ya, nampaknya bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, cukup baik ya tadi ya Rizky Ridho tidak langsung melakukan challenge dan dia menunggu sehingga para pemain Australia pun kita lihat sepertinya Jordan Boss ya tadi sulit untuk bisa melakukan penetrasi atau juga memberikan passing ke dalam kotak penalti pertahanan Indonesia. Goal kick kali ini pemirsa akan dilakukan oleh Hernando Aris Sukaryadi. Ya, Witan Sulaiman kita lihat benar menjadi motor penggerak dari serangan-serangan Indonesia. Pengalaman yang dia miliki tentunya di level Eropa sedikit banyak memang memberikan pengaruh di laga malam hari ini. Betul, walaupun posisinya adalah winger ya, tapi dia coba bermain sebagai playmaker di match ini karena dialah yang berani melakukan penetrasi dan juga menahan bola cukup lama. Sekarang bola masih dikuasai oleh pemirsa oleh Luka Preso dan Luke Duzel kali ini. Masih Luke Duzel, kerjasama dia. Pindahkan lagi bola kepada Luis Miller. Luis Miller pemirsa. Ya, masih mencoba menekan serangan-serangan dari para pemain Australia kali ini. Oh, bahaya kembali terjadi. Ya, tetapi para pemain dari Indonesia sudah on position. Sebuah shape yang sangat baik dari para pemain Indonesia ketika mereka bertahan. Marcelino Ferdinand, pelanggaran pemirsa dilakukan oleh Luis Miller terhadap Marcelino Ferdinand. Ya, cukup pintar ya para pemain Australia ketika ada pemain Indonesia yang coba untuk membangun serangan cepat. Justru mereka melakukan pelanggaran seperti yang tadi baru saja kita lihat dilakukan Miller. Sebelumnya juga Fabian Monge melakukan hal yang serupa. Rizky Ridho kali ini memberikan umpan lagi kepada Alfeandra Dewangga pemirsa. Langsung saja membypass lini tengah. Dia berikan bola daerah kepada kecepatan dari Pratama Arhan. Tapi tampaknya sudah berada posisi offside Pratama Arhan. Ya, cukup berani ya Pratama Arhan naik overlap tadi untuk membantu serangan, coba untuk menyamakan kedudukan. Sayang sekali walaupun dia sudah bergerak ke ruang yang kosong di pertahanan dari Australia, tapi terperangkap offside. Baru pertama kali Pratama Arhan maju di babak kedua ini untuk membantu serangan. Ya, pertandingan di kanan kembali dilakukan oleh para pemain dari Australia pemirsa. Oh, masih kita saksikan pemirsa. Kali ini mencoba kembali. Oh, tendang. Sukar dipercaya memang pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia ini benar-benar dengan kemampuannya berhasil mengecoh pertahanan Indonesia dan shooting keras yang dia lakukan merobek gawang dari Hernando Aris Sukaryadi dan sekarang menjadi kembali menjauh Australia dari Indonesia. Dan ini dia pemain yang paling berbahaya dari Australia, Jacob Italiano. Iya, Brook dan Jacob adalah dua pemain yang mengandalkan skill individunya. Dan ketika Brook lebih banyak memberikan umpan, maka Jacob adalah pemain yang memang lebih banyak melakukan shooting. Sebelumnya di babak pertama juga Jacob mendapatkan peluang untuk mencetak gol yang bisa di-save oleh Hernando. Dan di babak kedua ini terlihat ya bagaimana gerakan cepat yang dilakukan oleh Jacob tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Dan ketika dia mendekati kotak penalti, ya kita lihat dia capping melewati Rizky Ridho dan langsung dia shooting yang bisa menjebol gawang dari Hernando. Ini bukan gol yang mudah, tapi dia mencari sudut yang sulit untuk bisa dihalau oleh Hernando. Ke pojok kiri posisi penjaga gawang Hernando Aris Sukaryadi mencetak gol ketiga untuk Australia. Ya, kita lihat ya di mana dia melewati 3 pemain Indonesia. Benar. Jacob Italiano dan Indonesia saat ini tertinggal 1-3 pemirsa dari Australia. Masih, oh Patrick Wood dan kali ini muncul kembali pemirsa. Ya, tetapi Luka Preso tadi masuk. Hernando Aris Sukaryadi leading the game yang bagus ya, sedikit ketinggalan dan juga akan fight di leg yang kedua nanti, Bung Binder. Ya, masih ada peluang tentunya meskipun sudah kalah cukup jauh ya untuk sementara ini. Paling tidak bisa memperkecil ketertinggalan. Lempar ke dalam. Oh, peluang kembali. Oh. Kita saksikan pemirsa di mana lempar ke dalam dari Pratama Arhan tadi sempat disambut oleh pemain di dalam kotak penalti, tapi apakah ada pelanggaran yang kembali terjadi? Witan Sulaiman. Ya, Witan selain juga menjadi pemain yang kreatif juga coba untuk mencetak gol, ya tampaknya offside ya. Ya, Witan Sulaiman pemirsa mengangkat bendera asisten wasit 2 Bang Gio dari Korea. Serangan kembali dicoba dibangun dan memang serangan itu selalu melalui Luke Duzel ya. Luke Duzel ini dia akan mencoba mencari di mana posisi dari Jacob Italiano dan masih Luke Duzel. Dia coba sabar kepada Mark dan sekarang ada Jordan Perkins. Dia berikan bola daerah kepada Jordan Boss. Masih Jordan Boss. Dan sekarang kita lihat pemirsa. Oh, lagi-lagi wow pass yang dimainkan oleh para pemain dari Australia. Dipatahkan oleh Pratama Arhan. Ada Luke Preso kali ini. Luke Preso. Masih membentur tiang gawang pemirsa. Beruntung tadi tiang gawang masih menyelamatkan Indonesia dari kemasukan golnya.
Ya, Peter Wood ya tadi yang melakukan syuting yang mengenai tiang gawang yang dikawal oleh Hernando Ari Sutaryadi, dan tampak para pemain Indonesia sulit untuk bisa membaca gerakan-gerakan individu yang dilakukan oleh para pemain Australia, dan sepertinya itu menjadi salah satu taktik ya dari Australia untuk bisa mengandalkan skill individu dari para pemain. Ya, kerja dari Rahmat Irianto pemirsa sudah selesai. Pemain dari Surabaya ini ditarik keluar dan dia sekarang digantikan oleh Komang Teguh Trisnanda, pemain asal Bangli, Bali yang saat ini bermain di Borneo ya. Iya, betul. Kita lihat ada tactical switch yang dilakukan oleh Coach Sintayong, dan ini dia peluang dari Wood. Kita lihat dia melakukan shooting yang cukup keras, di mana Hernando juga sepertinya sudah sulit ya untuk bisa membaca arah bola. Sebelumnya Pratama Arhan yang tadi coba untuk melakukan blocking gagal, walaupun tidak diangkat kepada Komang. Masih ada waktu 10 menit dalam pertandingan di malam hari ini pemirsa. Laga yang berlangsung di Tajikistan, tepatnya di Dushanbe ya. Iya. Tepatnya di kota Dushanbe. Dan sekarang Rizky Ridho tidak lagi bola dibaca, di mana Hernando Ari Sutaryadi. Ya, sementara fisik dari pemain Australia sampai sejauh ini masih sangat prima. Masih sangat prima mereka. Ya, karena mereka masih bermain pressing dengan cukup benar di atas. Ya, karena flow of the pass ya, passing di antara para pemain Australia itu lebih baik ya, sehingga juga tidak menguras energi mereka. Padahal di babak pertama mereka bermain cukup kencang, tapi masih bisa mereka pertahankan permainan cepat tersebut di babak kedua. Dan juga kita tahu bahwa ada 2 gol yang bisa mereka hasilkan melalui open play. Ya, Luis Miller kali ini masih bola, berikan saja bola dengan kerjasama dari Luke Preso. Ya, Luke Duzel kembali bekerja sama tadi dengan Luka Preso. Pindahkan lagi bola ke belakang, di mana serangan kembali dari Mark, pemirsa Markovic. Kali ini Luis Miller yang menguasai bola, coba menekan pada pemain dari Australia, mengurung pertahanan dari Indonesia. Luis Miller lagi, coba kita lihat pemirsa. Oh, ada Barcelona Ferdinand berhasil memotong bola tapi belum selesai. Ya, kalau kita perhatikan para pemain Australia itu coba untuk mencegah para pemain Indonesia untuk membangun serangan secara rapi. Sehingga ketika mereka gagal, ya mereka akan melakukan pelanggaran. Walaupun tadi adalah pelanggaran yang tidak disengaja, tapi sebelumnya kita melihat ada 2 hingga 3 kali pelanggaran mereka lakukan di tengah. Sementara bola dikuasai kembali oleh Asnawi. Asnawi pemirsa bergeser bola kepada Pratama Arhan yang ada di sebelah kiri. Pratama kali ini umpan langsung ke depan pemirsa, mencari di mana posisi dari Witan Sulaiman. Umpan kembali ke depan, sundul saja bola, tinggalkan lapangan permainan. Ya, masih belum menyerah para pemain Indonesia, tentu mencoba untuk mencetak minimal 1 gol lagi. Ya, Pratama Arhan akan kembali memanfaatkan lemparan ke dalam ini, tentu sejauh mungkin mendekati penjaga gawang dari Australia. Ya, Taufik Hidayat kawal ketat, kita saksikan pemirsa oleh Jordan Perkins. Sementara depan ke dalam dari Pratama Arhan kali ini. Pratama Arhan pemirsa, depan ke dalam sudah dilakukan. Oh, bahaya kembali. Kita lihat bagaimana para pemain dari Indonesia tadi, apabila kehilangan bola maka para pemain Australia akan coba melakukan counter cepat ya. Benar. Itu yang tentu perlu diantisipasi, dan juga para pemain Australia sekarang sudah memainkan beberapa pemain baru ya di babak kedua. Ya, tentu dari segi kebugaran. Jangan kembali dilakukan. Oh, ini dia semua peluang pemirsa. Dan gol! Taufik Hidayat, pemain dari Persija Jakarta, kembali menghidupkan harapan, kembali menghidupkan asa bagi Indonesia. Walaupun pertandingan tersisa 7 menit, Indonesia sekarang memperoleh ketinggalan menjadi 2-3. Pergantian pemain yang memberikan efek positif untuk Indonesia, di mana kita tahu Coach Sintayong memainkan Taufik Hidayat. Ada shooting yang dilakukan oleh Gunansar Mandowen yang justru diterima oleh Taufik, dan Taufik tidak dalam posisi offside, cukup tenang. Tadi dia membidik targetnya untuk bisa mencetak gol. Tendangan yang memang mengandalkan power, tapi juga akurasi terjaga. Itu yang sangat penting ketika pemain sudah berada di dalam kotak penalti. Taufik begitu tenang tadi dalam urusan melakukan finishing. Ya, asa bagi Indonesia masih terjaga. Masih ada leg kedua dan tadi Indonesia hanya tertinggal 1 gol. Ya. Dan masih belum berakhir pertandingan ini. Kita tahu masih ada waktu bagi Indonesia. Ya, kita lihat pemirsa, Indonesia memang kalah position, kalah postur, tetapi saat ini terus semangat juang yang ditunjukkan ya
oleh para pemain Indonesia tanpa henti. Mereka terus berjuang hingga menit ke-84 dalam pertandingan yang berlangsung di malam hari ini. Ya, asalkan bisa melewati lini tengah dari Australia, maka terlihat ada 2 gol yang bisa mereka ciptakan. Yang menjadi persoalan adalah untuk bisa ya lebih sering melakukan passing di tengah. Jika itu bisa dilakukan, maka para pemain Australia tentu akan kewalahan nih menjelang pertandingan berakhir. Kembali kita dalam kali ini dari Louis Miller. Digeser kembali kepada Mark Tokix. Kita saksikan pemirsa. Dia dorong saja bola. Dia sama coba dimainkan oleh para pemain dari tim dari Australia. Mark kembali menguasai bola. Ya, dia geser saja bola tadi kepada Patrick Yaibek. Dan sekarang kita lihat, bahaya kepada Trupas yang dimiliki. Ya, beruntung sudah berada dalam posisi offside tadi pemain Luca Preso. Ya, ini bukan Trupas pertama yang dilepaskan oleh para pemain Australia di pertahanan Indonesia. Dan kali ini cukup. Ada Jordan Perkins, masih Jordan Perkins. Geser saja bola kembali. Sebuah permainan kita saksikan pemirsa. Pindahin bola. Bagaimana posisi dari para pemain Australia ini memang sangat baik sejauh ini. Mereka begitu tenang memindahkan bola dari kaki ke kaki dan mereka juga tidak terlalu berlama-lama dengan bola. Masih Callum pemirsa yang menggantikan Louis Miller ya. Ya, kalau diperhatikan pergerakan tanpa bola dari para pemain Australia yang efektif. Karena ketika ada pemain yang menguasai bola, ada pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Sehingga pemain yang menguasai bola bisa memberikan bola kepada pemain yang sudah berada dalam free position. Itu adalah skema dari Australia pada saat mereka mencetak gol kedua di match ini. Ya, sementara bola dikuasai lagi oleh Patrick. Patrick pemirsa memberikan umpan kali ini kepada Jordan Boss. Ya, masih Fabian yang menguasai. Geser saja kali ini. Kita lihat pemirsa, mereka tampaknya mencoba bermain position ya, sambil juga menguasai keunggulan yang saat ini mereka miliki. Kita lihat pemirsa pemain dari Australia. Geser kembali. Mencoba menekan. Ya, kembali defense yang dilakukan oleh para pemain dari Australia. Di menit 87, mereka menjaga keunggulan sambil memindahkan bola dan memegang bola selama mungkin mereka bisa pegang. Betul, karena kemenangan ini yang mereka butuhkan pada saat Australia statusnya sebagai tim tamu ya. Bola daerah kepada Callum pemirsa. Nampaknya bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, ini juga yang perlu diwaspadai, umpan-umpan daerah ya ke dalam pertahanan dari Indonesia yang sering sulit untuk bisa diantisipasi oleh Pratama Arhan atau juga Asnawi Mangkualam di kedua sektor fullback. Ya, terlepas dengan apa yang terjadi tentu di pertandingan ini, tapi memang bisa kita lihat ya, para pemain dari Indonesia, walaupun mereka kalah secara position, mereka kalah dari postur, tapi ternyata semangat juang mereka sejauh ini, mereka masih bisa mencetak 2 gol, Bung Gideon. Ya, paling tidak secara mental masih cukup kuat ya untuk mencoba melakukan comeback. Buktinya ada 2 gol yang bisa mereka hasilkan, padahal sudah tertinggal terlebih dahulu. Itu tidak mudah juga, dan juga masih ada permainan yang agresif yang ditunjukkan oleh para pemain untuk bisa menyulitkan para pemain Australia. Ya, sementara bola ke Luca Preso. Rebut kembali bola. Pelanggaran kembali terjadi pemirsa. Di mana pelanggaran yang terjadi? Preso terlihat meringis kesakitan. Ya, Preso ini juga pergerakannya mobile. Dia lebih sering melakukan pergerakan dari tengah, menguasai bola, kemudian melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Indonesia di defense. Sepertinya kartu kuning. Kita belum tahu diberikan ke siapa. Pratama Arhan kita saja pemirsa mendapatkan kartu kuning dari wasit Kim Wosung. Dan sekarang sudah memasuki menit terakhir nih, Bu Bidar, di waktu normal. Betul, ini dia bagaimana kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Pratama Arhan tadi. Ya, ini menit terakhir yang krusial ya bagi Indonesia. Paling tidak bisa mencoba untuk menyetak gol untuk menyamakan kedudukan dan juga berusaha agar tidak memasukkan tambahan gol, itu sangat penting. Karena dengan tertinggal hanya dengan selisih 1 gol tentu masih punya peluang di leg kedua nanti. Jadi dia Jacob Italiano, pemain yang harus diwaspadai tentunya nanti di leg yang kedua. Perannya sebagai otak serangan sangat luar biasa, dan dia juga membuktikan bukan hanya sebagai otak serangan tapi juga pemain yang bisa menjadi fantasista dan juga penyerang yang bisa mencetak gol. Iya, Jacob Italiano dan Brook ya, itu adalah 2 pemain yang lebih sering melakukan kreativitas dari lini tengah Australia, sedangkan Wood adalah striker yang akan lebih sering menerima umpan dari kedua pemain tersebut. Alessandro kali ini berada di depan bola pemirsa. Ya, ini dia Alessandro, main dari Australia. Sementara kita lihat dia tendang bola pelan saja. Sudah memasuki tambahan waktu pertandingan yang berlangsung kali ini di Dusanbe.
di Republican Central Stadium. Masih para pemain dari Australia. 4 menit tambahan waktu yang terjadi. Kali ini Nicholas Suman geser saja bola ke belakang. Coba menekan lagi pemirsa. Bagaimana para pemain dari Australia? Oh, kali ini masih gagal. Di mana para pemain Indonesia berhasil memotong bola tadi dan juga membuat para pemain dari Australia gagal bermain dengan permainan wall pass. Dan sekarang kontrol bola dari Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Ada satu pemain yang dipersiapkan ya. Ini juga adalah salah satu pemain muda ya. Ronaldo Kuate ya, oke. Betul, sepertinya akan melakukan debutnya ya. Betul, salah satu pemain muda juga sama seperti Marcelino Ferdinand. Yes. Benar, masih ada waktu bagi Indonesia. Yang penting bagaimana proses serangan yang rapi bisa mereka bangun. Ya, Asnawi kita saksikan pemirsa semangat juang itu dia. Sayang sekali tadi bola terlepas dari Taufik Hidayat. Ya, bisa dibayangkan tadi kalau bola berhasil dikaitkan tadi oleh kaki dari Taufik Hidayat pemirsa. Dan ya, sedikit panik tadi Nicholas Suman. Ya, jika ini adalah peluang untuk Pratama Arhan, tentu perlu lebih akurat lagi untuk memberikan bola ke dalam kotak penalti pertahanan dari Australia. Ya, sementara Ronaldo Kuate, pemain asal Madura United, menggantikan Mandoven ya. gol sekali kita lihat pemirsa. Ini pemain yang juga tentunya besar di Bantul. Ya, ini dia, jika lemparan ke dalam perlu lebih akurat lagi. Ya, Pratama Arhan kali ini pemirsa. Coba tadi bukan lemparan ke dalam rasa sepak pojok. Sekarang bola dikosong Afrianda Dewangga. Kembali lagi. Oh, bahaya ini dia. Bahaya pemirsa, sebuah counter. Ya, untung Afrianda Dewangga berhasil melakukan netralisir kembali. Sebuah tanggung jawab yang dilakukan tadi. Bukan sebuah pelanggaran. Ini dia serangan yang coba dilakukan oleh Subhan Fajri. Dan kali ini bola kepada Ronaldo Kuate. Coba direbut oleh Marcelino Ferdinand. Ronaldo pemirsa, masih Ronaldo. Ronaldo lagi. Oh. Dan terlambat ini dia bagaimana duelnya tadi dengan Rizky Ridho yang bermain taktis Ya, tadi betul sekali. potong bola-bola udara dari para pemain Australia. Benar, dan dia juga melakukan 2 kali intercept di pertandingan ini yang cukup penting untuk bisa mencegah Australia menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang dari Hernando. Dan sekarang memasuki menit terakhir, Marcelino Ferdinand, kita saksikan pemirsa. Ya, Marcelino, Taufik Hidayat. Ya, kita tahu adalah 2 pemain yang cukup aktif bergerak di babak kedua ini. Bersama juga dengan Subhan. Tampaknya pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong juga bisa memperbaiki ya kerjasama di antara para pemain Indonesia di lini depan. Karena terbukti ada 2 gol yang tercipta di babak kedua ini. Memang Bagus Kavis cukup sulit untuk bergerak di pertandingan ini sehingga memang perlu dilakukan pergantian pemain tersebut. Mainkan Taufik Hidayat yang memang merupakan target man murni dan lebih sering menunggu bola di depan ya. Itu juga sangat penting untuk mengganggu konsentrasi dari para pemain Australia. Jika tidak, para pemain juga akan aktif bergerak untuk mendukung serangan ya ke pertahanan Indonesia. Drop ball tadi dilakukan pemirsa. Aduh, salah kita lihat pemirsa. Oh, ini Jacob tampaknya dia masuk langsung ambil bola ya sehingga akhirnya mendapatkan kartu kuning. Kali pemirsa, Jacob mendapatkan kartu kuning karena dia tiba-tiba langsung masuk dan langsung mengambil bola. Dan Asnawi kali ini menguasai bola. Masih Asnawi. Harus diulang Tangan bebas. Dan ini serang memenangi bola di udara ya ketika berduel dengan para pemain Australia. dan detik-detik terakhir pertandingan pemirsa di malam hari ini dari Dushanbe, Tajikistan. Ronaldo Kuate kali ini. Kita lihat pemirsa, pergerakan kali ini dilakukan oleh Australia. Berikan bola, coba mereka menekan. Ball possession dilakukan. Inilah leg pertama pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia dalam laga menuju ke final Piala Asia U23 di Uzbekistan Juni 2022. Akhirnya pertandingan berlangsung di mana Indonesia harus menyerah 2-3 dari Australia dalam leg yang pertama. Tapi ini belum selesai karena masih ada leg yang kedua di mana Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa tampil di pertandingan leg yang kedua nanti. Dan kalau kita saksikan pemirsa, bagaimana para pemain Indonesia telah berjuang semaksimal mungkin dengan berhasil mencetak 2 gol dari tertinggal 3 gol dari tim Australia. Ya, terlihat fighting spirit dari para pemain Indonesia sehingga mereka bisa mencetak 2 gol juga yang indah